Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang sakit-sakit semoga cepat diberikan kesembuhan. Nah, yang melakukan kegiatan hari ini AKM ya, semoga juga diberikan kelancaran gitu. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Nah, Ibu absen dulu ya, sebentar. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, yang pertama itu ada Ajeng Retno Kinasih, hadir? Tidak ada. Lanjut, yang kedua ada Akbar Ilmiawan Syahputra, ada? Tidak ada juga. Tidak ada. Lanjut, Amanda Deviana. Tidak ada juga. Terus bentar. Ada Bu, Amanda. Siapa tadi? Amanda Deviana. Oh ya, hadir. Ya, Terus ya. siapa ya? Donuruduha. Hadir, Bu. Gea Alfi Nikmatur R, ada? Hadir, Bu. Terus Dimas Maulana, Hadir, Bu. Rista Sukmawati. Ini belum ada semua ya? Oh, Rista ada. Sonia Rahma Arina, Hadir Bu. Uli Atiatul Maula. Kita bahas dinasti Abbasiyah lagi ya. Kira-kira ada yang tahu bagaimana proses berdirinya dari dinasti Abbasiyah? Kan kalian udah buat mapping juga kan kemarin, terus juga ngerjain tugas. Pastinya kalian kan udah tahu, nah itu gimana proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Kira-kira ada yang tahu? Mbak Nabila Amelia Kurnia Putri, bagaimana proses berdirinya dinasti Abbasiyah? Nah, coba dijelaskan secara ringkas gitu. Lahirnya Bani Abbasiyah itu tahun 705 Masehi. Merupakan suatu peran besar bagi Abu Abbas As-Saffah. Ya. Terus dimulai dari kemenangan Abu Abbas, dan Abu Abbas beserta pasukannya berada di perang Al-Zab melawan Bani Umayyah. Dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, yaitu tentara bayaran dari Persia. Nama Abbasiyah diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Peradaban berlangsung selama 505 tahun dan diperintah oleh 37 khalifah. Udah. Oke, kalau gitu ya benar sih katanya Mbak siapa ini tadi, Nabila Amelia, itu benar proses berdirinya itu ya seperti itu. Nah ini oke. Kita akan pelajari tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Kompetensi dasarnya itu ada 4. Yang pertama, kalian nanti bisa menghayati karunia Allah dari perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan yang ada dalam materi ini. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa mengamalkan perilaku inovatif dan juga kreatif yang ada di dalam materi ini. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mengevaluasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah gitu. Yang keempat, kalian bisa mengapresiasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Oke, lanjut ya. Ini juga ada peta konsepnya. Jadi nanti
Berdasarkan peta konsep ini, kita akan mempelajari peradaban Daulah Abbasiyah itu berdasarkan 5 hal, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang sejarah lahirnya dan juga Khalifah Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari periodisasi kepemimpinan dan penyebaran wilayahnya. Yang ketiga kita juga akan pelajari tentang perkembangan peradaban dan juga ilmu pengetahuan. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan apa saja yang berkembang pada masanya itu. Terus kemudian yang keempat sistem pemerintahan dan juga kemunduran. Yang kelima ada ibrohnya atau hikmahnya yang bisa kita ambil itu. Oke, yang pertama sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Nah, kalau kita lihat dalam peta, bukan peta sih, dalam itu loh silsilah keturunan dinasti Abbasiyah ini masih memiliki keturunan kekeluargaan dengan Nabi Muhammad dan juga dengan siapa itu yang dinasti sebelumnya, dinasti Umayyah itu masih mereka itu sebenarnya masih memiliki ikatan keluarga. Cuma yang bedakannya itu di apanya ya? Mereka itu memiliki buyut yang sama gitu, tapi kakeknya itu udah beda. Intinya seperti itu. Nanti coba kalian browsing itu ada silsilahnya. Nah, yang membedakannya itu kalau Umayyah itu kan dari keluarga dari keluarga kaya raya. Kalau dinasti Abbasiyah ini kan keturunan Bani Hasyim. Mereka itu kayak hidupnya itu sederhana dan juga mereka itu terhormat gitu loh di kalangan orang-orang Arab sana itu. Dinasti Umayyah pun juga gitu. Cuma kalau dinasti Umayyah itu agak sedikit hartawan kan biasa. Kalau agak sedikit gitu loh. Congkak, nggak mau disamakan dengan Bani Hasyim gitulah. Nah, Abbasiyah ini sendiri diambilkan dari nama paman Nabi yaitu Abbas bin Abdul Muthalib gitu. Jadi, dinasti Abbasiyah ini berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dan runtuhnya itu pada tahun 656 Hijriah atau 1258. Jadi dinasti Abbasiyah ini berdiri selama kurang lebih itu 5 periode atau 5 periode. Kira-kira itu berapa ya? 500 tahun. Nah, dinasti Abbasiyah itu berdirinya itu nggak serta-merta langsung jadi gitu loh. Nah, perintisnya atau awal mulanya dinasti Abbasiyah ini berdiri udah pada zamannya siapa itu? Dinasti Umayyah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalian tahu kan Umar bin Abdul Aziz yang disebut dengan Umar II gitu. Kenapa? Karena pada masanya Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah yang baik, adil. Jadinya itu kayak baik banget loh, baik ke semua keluarganya Bani Hasyim gitu loh. Jadi kan merasa ini loh kesempatannya Bani Abbasiyah untuk bisa mengembangkan pemerintahannya sendiri. Nah, jadi prosesnya itu dimulai ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu. Nah, pemrakarsa berdirinya yang pertama itu siapa? Yaitu Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah ini memulai gerakan oposisi atau perlawanan anti Bani Umayyah yang berpusat di Kufah dan Khurasan. Kenapa kok memilih Kufah dan Khurasan gitu loh? Karena Kufah dan Khurasan ini dianggap sangat strategis dan orang-orang di Khurasan itu kan Persia ya. Khurasan itu Persia, orang-orangnya itu orang-orang Mawali. Mawali itu orang yang dianggap orang itu loh, bangsa Muslim non-Arab yang dinomorduakan pada masanya dinasti Umayyah gitu. Jadi mereka itu merasa kayak kita udah bayar pajak, tapi kok kita nggak mendapatkan hak yang sama seperti orang-orang Arab gitu. Makanya Ali bin Abdullah itu merekrut atau menyebarkan propaganda anti Bani Umayyah ke mereka gitu. Nah, yang termasuk kaum Mawali itu siapa saja? Nah, yang termasuk kaum Mawali itu ada keluarga Barmak yang berada di Persia. Keluarga Barmak ini adalah keluarga bangsawan dari Persia. Terus kemudian ada dinasti Buwayh. Dinasti Buwayh ini adalah dinasti atau kelompok yang beraliran Syiah. Kalian tahu Syiah kan? Syiah itu yang sangat fanatik terhadap keluarganya Ali bin Abi Thalib. Terus kemudian juga ada dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk itu yang beraliran Sunni gitu. Nah, ternyata Ali bin Abdullah ini ketika melakukan oposisi atau propaganda itu
sudah meninggal terlebih dahulu gitu loh sebelum dinasti Abbasiyah itu berdiri, yaitu meninggal pada tahun 124 Hijriah. Kemudian digantikan oleh siapa? Digantikan oleh putranya yaitu Muhammad bin Ali gitu. Nah, Muhammad bin Ali ini merekrut lagi siapa ya? Seorang pemuda dari Khurasan namanya Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, Abu Muslim Al-Khurasani ini orangnya itu sangat pinter banget gitu loh, kayak menggayat orang-orangnya itu sangat pinter, cerdas gitu. Akhirnya mendapat dukungan yang banyak. Ternyata ini Muhammad bin Ali diketahui oleh Khalifah Marwan II. Khalifah Marwan II itu khalifah terakhir dari dinasti Umayyah, akhirnya dibunuh pada tahun 127 Hijriah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh putranya Ibrahim bin Muhammad atau Ibrahim Al-Imam. Tapi ternyata Ibrahim Al-Imam itu juga diketahui lagi sama si Marwan II, khalifah terakhir. Dibunuh dan Abu Abbas selaku saudaranya. Kan Muhammad bin Ali ini mempunyai anak Ibrahim Al-Imam, Abu Abbas dan juga Abu Ja'far. Nah, Abu Ja'far ini kan Abu Abbas maksudnya itu nggak terima kalau saudaranya dibunuh. Akhirnya ini merekrut dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani dan juga Abu Ja'far mengejar siapa itu Marwan bin Muhammad sampai ke Fustat Mesir. Akhirnya dibunuhlah di sana. Nah, kemudian seluruh keluarga Umayyah itu dibunuh sih sama Abu Abbas. Makanya Abu Abbas ini mendapat julukan As-Soffah yang artinya penumpah darah gitu loh. Jadi nggak boleh ada dari keturunan Umayyah atau keluarga Umayyah yang masih hidup, karena nanti kalau masih hidup akan membahayakan posisi dari pemerintahan Daulah Abbasiyah gitu. Nah, tapi ada satu dari keluarga dinasti Umayyah itu yang lolos, yaitu kalau nggak salah itu khalifah ke-10, yaitu Hisham, yang kemudian mendapatkan gelar atau julukan Abdurrahman Ad-Dakhil, yang kemudian itu masuk ke Andalusia dan mendirikan dinasti Umayyah Andalusia. Jadi nantinya Baghdad itu kan jadi pusat peradaban. Terus kalau di daerah barat situ itu ada Andalusia. Jadi Baghdad dan Andalusia itu jadi pusat peradaban yang maju dan pesat pada saat itu gitu. Nah, kemudian ini ada Abu Muslim Al-Khurasani yang bantu Abu Abbas pada tahun 129 Hijriah. Kemudian juga ada Abu Ja'far Al-Mansur yang bantunya gitu. Lanjut, kemudian ada khalifah yang berikan kontribusi. Siapa saja yang berikan kontribusi? Ada Abu Abbas As-Soffah, khalifah pertama yang mendirikan dinasti Abbasiyah. Terus kemudian yang kedua ada Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua. Abu Ja'far ini kenapa kok disebut sebagai bapak dinasti Abbasiyah? Kira-kira ada yang tahu? Kan kalau Abu Abbas ini pusat pemerintahnya di Kufah, terus dipindahkan nih sama Abu Ja'far Al-Mansur menjadi di Baghdad karena merasa kalau di Kufah itu nggak aman, jadinya dipindahkan ke Baghdad. Nah, maka dari itu Abu Ja'far Al-Mansur ini mendapat julukan Bapak Dinasti Abbasiyah karena yang mulai mendirikan atau meletakkan dasar-dasar pemerintahan, terus memindahkan ibu kota juga. Pokoknya itu mulai berkembangnya dinasti Abbasiyah itu pada masanya Abu Ja'far Al-Mansur gitu. Kemudian pada masanya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu khalifah keberapa sih? Kelima. Ya, Harun Ar-Rasyid itu khalifah kelima. Nah, pada masanya Harun Ar-Rasyid ini dinasti Abbasiyah itu mendapat julukan The Golden Age of Islam gitu loh. Jadi kemajuannya dinasti Abbasiyah itu sangat pesat sekali loh sehingga mendapatkan julukan The Golden Age of Islam. Kemudian itu ada Abdullah Al-Ma'mun. Abdullah Al-Ma'mun ini adalah putra dari Harun Ar-Rasyid. Jadi Harun Ar-Rasyid itu punya dua putra. Yang pertama itu Al-Amin dan yang kedua Al-Ma'mun. Kalau Al-Amin ini adalah putranya dari istrinya siapa itu yang namanya Siti Zubaidah, permaisurinya. Terus kalau Abdullah Al-Ma'mun ini adalah putranya dari istrinya yang bekas hamba sahaya gitu loh, seorang budak gitu. Yang namanya ibunya Al-Ma'mun itu namanya Marojil. Tapi ketika merintah, Al-Ma'mun itu sangat memberikan kontribusi besar juga loh di dinasti Abbasiyah, itu mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat studi orang-orang itu. Jadi di sana itu pusat pembelajaran, pusat ilmu pengetahuan, semuanya itu ada di Baitul Hikmah. Dan juga mendirikan Majelis Munadharah. Kalau Majelis Munadharah itu membahas tentang persoalan-persoalan agama gitu. Nah, ini ada periodisasi kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah itu dipimpin 37 khalifah.
Yang pertama itu ada masa atau periode keemasan, periode 1 atau periode keemasan. Tapi pada masa terakhir, pada masa khalifah keberapa ya? Khalifah ke-9. Ke-9 itu udah mulai ada pengaruh Persia 1. Kemudian ada periode kedua, Turki 1. Kenapa periode 2 dinamakan Turki 1? Karena untuk menghilangkan dominasi Persia 1, khalifah periode kedua ini minta bantuan Turki 1 gitu loh untuk menumpas itu pengaruhnya Persia 1. Ternyata malah menjadi dominasi Turki gitu. Untuk periode ketiga itu ada periode dinasti Buayhi atau Persia 2. Kemudian periode keempat ada dinasti Seljuk atau Turki 2, dan periode kelima itu tanpa pengaruh. Jadi pada periode kelima itu sudah tanpa pengaruh, udah tinggal menunggu kehancurannya atau keruntuhannya gitu. Nah, ini ada kayak seperti mainan. 9 khalifah periode pertama. Nah, gini. Udah enak. Ini khalifah pertama ada Abu Abbas As-Sofah itu. Jadi nanti kalian kalau menghafalkan itu mudah gitu loh. Periode pertama. Khalifah pertama itu siapa? Abu Abbas As-Sofah. Itu berapa tahun? Abu Abbas As-Sofah itu ada 4 tahun. Kemudian ada siapa lagi? Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far 22 tahun. Al-Mahdi itu 11 tahun. Terus Musa Al-Hadi itu ada 1 tahun. Pokoknya yang paling lama itu adalah Harun Ar-Rasyid 23 tahun. Kemudian untuk Al-Ma'mun itu 20 tahun. Nah, penyebaran wilayah Abbasiyah. Penyebaran wilayah Abbasiyah itu ada di Jazirah Arab, Baghdad, Irak, Persia, Syam, gitu, dan lainnya. Oh iya, kalian harus tahu kalau Baghdad itu sebenarnya itu terletak di Irak gitu loh. Jadi nanti kalau kita nyebut pusat pemerintahnya Jazirah Abbasiyah di Baghdad, tapi Baghdad itu di mana sih sebenarnya? Baghdad itu di Irak gitu loh ya. Nah, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah itu ditandai dengan 3 ciri, yaitu yang pertama, Baghdad itu menjadi pusat peradaban. Ketika Baghdad menjadi pusat peradaban, otomatis perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan semakin maju gitu. Adanya gerakan penerjemah buku. Gerakan penerjemahan buku ini terjadi selama tiga periode. Yang pertama itu pada masanya Abu Ja'far Al-Mansur sampai Harun Ar-Rasyid. Kemudian yang kedua pada masanya Al-Ma'mun. Kemudian yang ketiga pada tahun 300 Masehi. 300 Hijriah ketika mulai munculnya buku dan juga kertas gitu. Faktor kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah itu ada 2, yaitu berdasarkan faktor politik dan juga faktor sosiografi. Kalau faktor politik itu seperti pindahnya ibu kota, terus banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah. Contohnya siapa cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah? Yaitu dari keluarga Barmak. Jadi keluarga Barmak itu kan seorang cendekiawan, terus kemudian diangkat menjadi pegawai pemerintahan pada masanya Abu Ja'far Al-Mansur gitu. Kemudian faktor sosiografi itu ada luasnya wilayah Islam, terjadinya asimilasi atau pertukaran kebudayaan bangsa Arab dengan bangsa non-Arab, adanya gerakan penerjemah buku juga. Nah, perkembangan peradaban yang berkembang itu ada banyak sekali, yaitu yang pertama itu ada dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat, bidang sosial dan ekonomi, seni budaya, militer, banyak kan. Kalau perkembangan ilmu agama dalam bidang ilmu hadis itu kita taunya ya itu yang terkenal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada tokohnya atau ulamanya itu 6, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah, karangan-karangan 6 ulama ini biasanya itu diringkas dalam buku yang berjudul itu lah, Kutubus Sittah gitu, yang terdiri dari 6 karya mereka semua, yaitu yang terkenal dalam ulama ilmu hadis. Kalau tafsir pada masanya itu yang paling terkenal yaitu Imam Zamakhsyari dengan karyanya Tafsir Al-Kasyaf gitu. Nah, ilmu tafsir pada masa itu udah memiliki pola sendiri gitu loh, yaitu tafsir bil maksur dan bil ra'yi. Tafsir bil maksur itu apa? Jadi dalam menafsirkan Al-Qur'an itu menggunakan hadis Nabi. Kalau bil ra'yi itu menggunakan akal pikiran. Kemudian bidang hukum Islam, yaitu kita kan mengenalnya 4
4 imam ini ya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu. Kemudian bidang ilmu kalam itu ada Hasan al-Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah, Wasil bin Atha, pendiri aliran Mu'tazilah gitu. Kalau membahas ilmu kalam itu berat ya. Kalian harus tahu ini aja dah, udah. Terus dalam bidang filsafat itu banyak sekali loh, bidang filsafat itu. Kayak seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rushdi dengan karya-karyanya, terus Ibnu Sina. Ibnu Sina kan juga kedokteran tapi juga merangkap filsafat juga gitu. Terus ada Ibnu Tufail, itu juga ada. Nah, bidang kedokteran Zakaria Razi, penemu penyakit cacar dan darah tinggi. Kemudian ada Ibnu Sina yang dijuluki sebagai raja di raja dokter. Ibnu Haitham, ahli mata. Banyak sekali mas, kalian nanti tinggal itu aja, baca-baca lagi. Kemudian kalau ilmuwan bidang matematika, Al-Khawarizmi, itu penemu aljabar. Abu Kamil Suja, penemu barisan Fibonacci gitu. Yang penemuannya itu dijadikan rujukan oleh ilmuwan barat siapa ya, saya lupa. Itu ada kok. Terus Al-Biruni, Jabir bin Hayyan. Ilmuwan bidang astronomi itu disebut juga dengan ilmu falak, ilmu perbintangan gitu loh, atau ilmu tentang langit itu. Kayak siapa ya, Al-Fazari, terus Al-Farghani, Al-Batani menemukan garis lengkung, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Jarir at-Tabari. Banyak sekali. Terus bidang sejarah dan geografi itu ada Al-Mas'udi, Imam Al-Mu'arrikin atau pemimpin para sejarawan, itu julukannya. Karyanya Tarikh fi Akbar tentang sejarah bangsa Arab dan Persia. Ibnu Ishaq, Muhammad bin Umar Al-Waqidi, Ahmad bin Yahya Al-Balazuri. Bidang bahasa dan sastra ada Ibnu Muqaffa, Imam Sibawayh dan juga Abu Nawas. Kalau Abu Nawas itu yang paling terkenal adalah seorang penyair yang gubahnya itu berisi pujian kehidupan zuhud dan lelucon. Biasanya itu banyak di apa ya? Diselipi dengan hal-hal yang lucu gitu. Bidang sosial dan ekonomi. Kalau dalam bidang sosial dan juga ekonomi itu ada sektor pertanian. Itu pada masa dinasti Abbasiyah itu banyak dibangun kanal, bendungan, terusan dan irigasi. Kayak terusan Zubaidah itu kan dibangun karena pada masa itu Harun ar-Rasyid dan istrinya itu Permaisuri Zubaidah kan mengunjungi Makkah dan Madinah. Ternyata di sana itu banyak rakyatnya itu yang menderita karena kekeringan. Akhirnya dibuatlah terusan Zubaidah untuk mereka supaya tidak kekeringan dan kekurangan air gitu. Kemudian ada sektor perdagangan dan juga jasa, menjadi pusat transit perdagangan. Jadi Kufah itu menjadi pusat transit perdagangan, ramai sekali itu. Terus sektor industri ada industri gelas sabun. Industri gelas dan sabun itu terdapat di Basrah. Kemudian tekstil itu ada di Kufah dan sutra itu ada di Kazakhstan. Bidang politik dan militer. Kalau dalam bidang politik dan militer itu seperti kayak menumpas adanya pemberontakan kayak Rwanda. Pemberontakan Rwanda itu kan pemberontakannya para pendukungnya para pendukungnya Abu Muslim Al-Khurasani yang tidak terima karena Abu Muslim itu dibunuh oleh Khalifah dinasti Abbasiyah. Terus kemudian mendirikan militer yang dipimpin oleh Amirul Umaro. Bidang seni itu ada seni arsitektur, seni tata kota, seni sastra gitu. Kalau seni arsitektur itu mereka mendatangkan arsitek dari luar Arab. Terus sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah ya itu masih sama kayak sistem pemerintahannya Umayyah ya. Monarki turun temurun, kemudian juga ada wazir, juga ada sekretaris negara atau Diwanul Khitobah yang membantu menteri, terus kemudian juga ada departemen-departemen seperti Diwanul Kharij atau yang mengurusi persuratan, Diwanul Jun yang mengurusi militer dan masih banyak lagi lah. Terus kemudian pembentukan Baitul Mal atau tentang keuangan negara gitu. Jadi di Baitul Mal itu seluruh pokoknya berurusan dengan keuangan itu diurus di Baitul Mal. Kemudian ada pembentukan kehakiman atau Mahkamah Agung. Kemudian membantu angkatan perang. Udah itu. Kita masuk ke kemunduran dinasti Abbasiyah. Ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internalnya itu ya gaya hidup para khalifah yang mewah, terus
persaingan antar bangsa, konflik keagamaan juga, kemerosotan ekonomi karena para khalifahnya suka berfoya-foya. Terus faktor eksternalnya adanya perang salib dan juga serangan tentara Mongol. Jadi dinasti Abbasiyah itu diserang oleh tentara Mongol yaitu Hulagu Khan yang dipimpin oleh Hulagu Khan, yang kemudian Hulagu Khan ini nanti adalah pendiri dari dinasti Ilkhan. Nah, itu ada di di internet ada. Kalian nanti coba ya, kalau kepo, kalau pengen tahu kalian cari di situ. Ibrahnya apa? Ibrahnya itu yang pertama, ilmu bagaikan obat bagi kehidupan manusia. Jadi nanti ketika kalian punya ilmu itu kalian nggak akan tersesat gitu loh. Kalian punya pedoman, pegangan. Jadi kalian nanti tidak bingung mau mengarah kemana gitu kan. Terus kemudian kemajuan peradaban diawali oleh keuletan dan ketekunan. Jadi kita sebagai remaja, kita kalau pengen meraih cita-cita, kalau kita pengen sukses, ya kita harus telaten, sabar dan ulet gitu loh. Nggak bisa langsung instan gitu, pokoknya kalian harus sabar. Nah, terus apa ya, udah habis ya jamnya. Nah, pesan kakak gini, kalian kalau diberi tugas atau apa gitu, kalian kerjakan gitu. Kalau nggak bisa ya usahakan untuk mengumpulkan. Terus kalau kayak seperti ini usahakan untuk ikut juga gitu loh. Mas pokoknya dijalani aja kalau masa-masa pembelajaran daring seperti ini ya. Gitu. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan? Ada atau enggak ini? Tidak. Insya Allah tidak. Paham ya? Semoga sih udah paham. Iya, insya Allah. Jadi intinya gini, Rek. Kesimpulannya hari ini, ya pokoknya dinasti Abbasiyah itu berdirinya itu melalui proses yang panjang, dimulai dari itu tadi, siapa? Ali bin Abdullah itu sampai siapa tadi? Abu Ja'far Al-Mansur itu kan. Itu proses berdirinya seperti itu. Terus pusat peradaban atau ilmu pengetahuan yang berkembang itu juga ada banyak sekali, ada bidang agama, filsafat, terus ilmu filsafat, kemudian ada bidang ilmu hadis, banyak sekali. Sampai kalian baca-baca lagi lah intinya. Pokoknya kalian kalau mau baca, insya Allah kalian bisa gitu, ya. Ya. Iya tuh. Nah gitu. Oke, kalau nggak ada, Ibu anggap itu ya, paham semuanya. Ibu anggap paham semuanya. Kalau begitu, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, gitu ya. Amin. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti ada tugas untuk kalian juga loh. Jangan lupa untuk dikerjakan. Mudah kok tugasnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.